sains. Kali ini kita akan belajar materi sains yang sangat menyenangkan, dan saya berharap kalian untuk kali ini tetap fokus, tetap semangat, dan kemudian tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan yang terpenting kalian harus tetap bahagia. Oke, kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, maka dari itu kalian harus fokus, santai, dan tetap belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang sistem gerak pada manusia. Mari kita amati orang yang sedang melakukan aktivitas senam berikut ini. Nah, kaki kirinya bisa ditekuk, kaki kanan lurus, tangan kanan bisa ditekuk, tangan kiri lurus. Nah, sekarang tangan kanan dan kaki kanan yang ditekuk, dan seterusnya. Dari potongan video senam tadi itu tampak bahwa tangan juga bergerak, kaki bergerak, dan kemudian bahkan leher juga bergerak. Tangannya bisa diluruskan, bisa dibengkokkan, kaki juga demikian, bisa diluruskan, bisa dibengkokkan. Pertanda bahwa manusia itu tadi masih hidup, karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bisa bergerak. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang lebih khusus untuk alat gerak manusia. Ada nanti yang kita pelajari itu yang diistilah dengan sendi. Jadi pertemuan antar tulang, kemudian ada tulang itu sendiri, dan kemudian satu lagi itu otot. Nah, kalau kita singkat namanya menjadi sentot. Jadi sendi, tulang, dan otot. Tulang, nah ini tulang belulang yang ada di dalam tubuh manusia itu bentuknya bermacam-macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita itu kita sebut dengan namanya rangka. Dari rangkanya manusia atau kerangkanya manusia. Ini kalau tampak dari depan, ya, tampak dari depan seperti ini. Kalau tampak dari samping, rangka manusia itu seperti ini. Dan kemudian kalau tampak dari belakang, itu rangka manusia itu seperti ini. Terus kemudian nah, ada otot. Otot itu mana toh? Otot itu yang ini menempel pada tulang. Otot itu disebut alat gerak yang aktif, karena tulang ini nanti bisa bergerak itu karena pengaruh kerja otot. Jadi otot itu ada nanti yang memendek, kemudian mengendor. Dengan aktivitas tulang yang mengendor dan memendek atau menegang, itu nanti akan mempengaruhi tulang. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada lengan tangan ya, lengan tangan. Nah, kalau di bagian sini ototnya itu memendek atau menegang, terus kemudian bagian sini melentur, maka tangannya bisa menjadi membengkok seperti ini. Jadi tulangnya ngikuti. Terus satu lagi tadi yang saya sampaikan bahwasanya ada sendi. Sendi itu mana? Sendi itu pertemuan antar tulang. Jadi seperti ini. Ini ada tulang, ini ada tulang juga. Ini tulang lengan atas ya. Ini tulang lengan. Nah, ini pertemuan antar tulang ini yang disebut dengan sendi. Nah, ini juga ada. Ini ada tulang paha atas ya. Terus kemudian ini ada tulang kaki atau tulang kering. Nah, pertemuan dengan ini, nah itu namanya sendi. Kira-kira bisa kebayang nggak sih kalau misalkan manusia itu tidak memiliki rangka? Kira-kira bisa berdiri apa enggak ya? Tentu tidak. Duduk aja enggak bisa. Nah, maka dari itu tulang atau rangka ini sangat penting, yang paling utama juga, yang fungsinya ya tentu satu bisa menegakkan tubuh kita itu karena tulang. Terus kemudian
bisa sebagai pembentuk tubuh. Terus kemudian salah satunya lagi tempat melekatnya otot. Terus kemudian untuk melindungi bagian tubuh yang penting. Nah, bagian tubuh yang penting. Jadi saya kembali ke sini lagi gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini tulang-tulang rusuk ya, tulang-tulang dada di sini. Nah, di dalam ini ada organ-organ penting. Ada jantung, ada paru-paru, itu ada di sini. Terus kemudian tempat pembentukan sel darah merah. Terus satu lagi, itu merupakan alat gerak yang pasif. Pasif karena dia menunggu kerja dari otot. Kalau ototnya tidak melakukan aktivitas, maka tulang juga hanya berdiam saja. Ini adalah rangka manusia. Nah, ini tulang tengkorak, kemudian ini adalah tulang rahang bawah, terus kemudian ini tulang dada, terus ini tulang rusuk, ini tulang belakang, ini tulang paha, ini tulang kering, dan ini tulang betis. Yang ini itu tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengutil, tulang hasta, tulang jari tangan. Kalau ini tulang jari kaki. Yang berikutnya adalah tulang keras. Tulang keras ini banyak mengandung kardioblast juga. Kemudian terdapat pembuluh. Terus kemudian CaCO3-nya ini sedikit, jadi kebalikannya dengan yang tulang rawan. Dan kemudian juga ini banyak mengandung fosfor oksida juga, lebih banyak dibandingkan yang tulang rawan. Jenis tulang itu ada yang disebut dengan jenis tulang rawan. Tulang rawan itu biasanya ciri khasnya itu empuk. Jadi kamu kalau makan ayam gitu, itu pahanya biasanya di ujungnya paha itu, di ujungnya tulang paha maksudnya, itu ada yang empuk. Nah, itu yang disebut dengan tulang rawan. Nah, tulang rawan itu banyak mengandung kardioblast. Terus kemudian tidak punya pembuluh, banyak mengandung CaCO3, terbentuk pada jaringan embrional di permulaan. Ya, terus kemudian ini tulang rawan ini banyak terdapat di dekat persendian ya, di persendian. Jadi ini ada di lutut ya, kemudian ada di lengan, kemudian di antara tulang-tulang rusuk ini. Nah, terus kemudian di antara tulang-tulang tangan, terus kemudian ada di tulang pinggul. Pokoknya cirinya tulangnya itu empuk, itu tulang rawan. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada yang disebut dengan tulang pipih. Ini karena bentuknya pipih. Ini yang bentuknya pipih itu ada pada tulang dada, tulang rawan iga, terus kemudian tulang usus, nah, terus kemudian tulang kelangkang, tulang tungging, kemudian kepala untuk tulang paha bagian atas atau tulang kepala tulang paha ya. Terus kemudian tulang duduk, ini semuanya bentuknya pipih, maka dikategorikan sebagai tulang pipih. Terus kemudian bentuk yang berikutnya ini tulang pendek. Nah, tulang pendek ini ya karena dikatakan pendek, itu tulangnya pipa tapi pendek. Nah, ini ada pada pangkal lengan,
pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Terus kemudian satu lagi, itu bentuk tulang itu ada yang dikategorikan tulang pipa. Dikatakan pipa karena bentuknya seperti pipa, jadi seperti tabung, jadi berongga di dalamnya. Itu ada tulang yang bentuknya itu nyaris tidak sama, tapi bentuknya tidak beraturan, maka disebut dengan tulang yang tak berbentuk. Coba Anda amati ini, tulang belakang ini mulai dari tulang tengkuk sampai nanti tulang tungging ya. Di sini bentuknya nyaris tidak beraturan, bulat juga nggak bulat, panjang nggak panjang, pipi nggak pipi. Nah, makanya disebut dengan tulang yang tidak berbentuk atau tidak beraturan, mulai dari tengkuk sampai tungging ini ya. Lanjut pada hubungan antar tulang. Nah, ada ini kalau kita lihat tulang yang ada di kepala, tulang tengkorak ini. Nah, ini sebenarnya tidak merupakan satu tulang utuh. Ini ada potongan-potongan. Nah, ini ada kelihatan seperti benang. Nah, antara tulang yang bagian ini dengan tulang yang bagian ini berhubungan. Nah, hubungan antar tulang yang seperti ini tidak memungkinkan untuk melakukan gerak. Ini disebut dengan sinartrosis. Nah, tulang yang bagian ini dengan ini, tulang bagian ini dengan tulang bagian ini, nah, ini seperti ada jahitan. Hubungan antar kedua tulang ini namanya sinartrosis, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadi gerak. Berikutnya, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan namun sedikit. Ini disebut dengan amfiartrosis. Nah, ini banyak terjadi di tulang-tulang dada. Berikutnya, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak yang lebih leluasa. Kita awali dengan yang namanya gerak pertemuan antar tulang paha atas ya, dengan tulang kering ini. Nah, di sini ini terjadi pertemuan yang gerakannya seperti engselnya pintu, maka ini disebut dengan sendi engsel. Pertemuan antar tulang itu kan disebut dengan sendi. Nah, karena gerakannya seperti engsel, maka disebut dengan sendi engsel. Ini di lutut ini dengan di lengan. Pertemuan antara tulang lengan atas dengan ini, tulang lengan bagian sini. Terus kemudian ada pertemuan tulang yang ini memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Nah, ini pada ibu jari atau pada ini antara telapak tangan dengan lengan bagian sini. Terus kemudian sendi putar. Nah, sendi putar berarti memungkinkan untuk memutar, berputar 360 derajat. Ini pada tulang leher. Terus satu lagi ini sendi peluru ya. Sendi peluru ini bisa mutar seperti sendi putar, cuman bentuknya saja beda. Maka ini terjadi pada lengan atas dengan bahu. Jadi pertemuan antara bahu dengan lengan atas ini yang disebut dengan sendi peluru baik kanan maupun kiri. Kita lanjut pada kelainan pada tulang yang disebabkan karena kebiasaan manusia. Itu satu ada yang disebut dengan kyphosis atau kyphosis. Ini karena kebiasaan orang yang suka membungkuk. Suka membungkuk. Ini kalau terlihat punggung dari samping.
kalau kalau saya perjelas gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Harusnya kalau orang normal semacam ini, tapi karena kebiasaan membungkuk maka seperti ini. Nah, yang berikutnya itu skoliosis, jadi seperti membentuk huruf S. Nah, ini karena kebiasaan duduk yang tidak tegak. Ini pada cewek, kalau pada cowok seperti ini, kebiasaan duduk yang tidak tegak. Satu lagi, ini lordosis, ini seperti membentuk huruf L, begini, lordosis, seperti membentuk huruf L. Nah, ini juga karena kebiasaan kita tegak yang berlebihan, terlalu membusungkan dada. Jadi akhirnya lama kelamaan tulangnya akan terbentuk seperti ini. Maka dari itu kita supaya tidak terjadi kelainan seperti ini, maka kita biasakan itu berdiri yang tegak, duduk yang tegak. Karena kalau terjadi kelainan semacam ini menyebabkan tubuh kita menjadi tidak seimbang. Karena tidak seimbang, maka beban juga tidak seimbang, dan yang terjadi akhirnya mudah capek. Atau bahkan kalau yang kiposis ini lama-lama kalau tuanya itu bisa jadi bungkuk. Berikutnya, ini kelainan tulang yang disebabkan karena faktor genetika atau faktor keturunan. Seperti ini. Apakah orang yang seperti ini nanti anaknya pasti seperti ini? Tidak juga. Tidak juga. Karena kalau pasangannya normal, ya, kan ada kemungkinan iya, ada tidak. Tapi tidak selamanya kalau orang yang seperti ini, kelainan seperti ini, nanti anaknya juga akan seperti ini. Tidak selamanya begitu. Nah, yang berikutnya itu kelainan pada tulang yang disebabkan karena faktor gizi, terutamanya vitamin D. Akhirnya kakinya seperti ini, berbentuk seperti huruf O, bahkan ada yang seperti X. Ini karena kekurangan vitamin D. Kita makan makanan yang bervitamin D, terus kemudian kita juga perlu untuk makan makanan itu supaya menjadi vitamin D perlu dipercepat dengan bantuan sinar matahari. Maka yang lebih bagus kita setiap hari itu harus kena matahari, terutamanya di pagi hari. Sangat kita butuhkan, terutamanya yang masih bayi atau masih kecil itu harus setiap pagi itu harus dijemur ya. Maka kalau kita lihat di sekeliling kita, tetangga kita kalau punya bayi itu biasanya dipanaskan di matahari pagi. Itu tujuannya seperti itu, untuk memaksimalkan vitamin D supaya nanti kelak si bayi ini itu tumbuh menjadi normal dan tidak terjadi kelainan kekurangan gizi. Terus kemudian juga ini yang terjadi itu osteoporosis. Ini banyak biasanya pada orang tua, ini tulangnya mulai keropos karena kekurangan gizi ya. Kurang mineral dan juga kurang kalsium. Maka kita perlu banyak mengkonsumsi makan makanan yang banyak mengandung mineral dan juga banyak mengandung kalsium. Lanjutkan kelainan tulang akibat kecelakaan. Patah tulang namun tertutup karena ada di dalam tulang, atau istilahnya remuk di dalam, jadi tidak tampak dari luar. Ini kalau pengen tahu berarti harus di foto rongsen. Yang berikutnya itu patah tulang yang terbuka, jadi kelihatan, jadi nggak harus di rongsen, itu kelihatan di patah jadi dua. Nah, seperti ini gambarnya, contohnya. Terus kemudian ini retak ya, retak ini karena tergilas. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini itu retak-retak.
Terus kemudian juga, nah ini patah tulang kompresi itu karena tertekan biasanya seperti ini. Tapi juga karena osteoporosis juga bisa, jadi tidak harus selalu kecelakaan yang karena tekanan ya. Yang terakhir adalah otot. Otot merupakan alat gerak yang aktif. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan otot lurik. Otot lurik dikatakan lurik karena bentuknya itu lurik dan memiliki inti sel atau nukleus. Nah, otot lurik ini otot yang paling berperan untuk kegiatan kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki sesuai dengan perintah secara sadar. Jadi yang disebut dengan otot sadar itu ya otot lurik karena dia bisa diperintah secara sadar, dalam kondisi sadar ya maksudnya. Terus kemudian yang kedua itu disebut dengan otot jantung. Otot jantung disebut otot jantung karena letaknya ada di jantung, ya mirip dengan otot lurik ya. Nah cuman kalau yang otot jantung ini letaknya ada di jantung, kemudian ini disebut dengan otot yang tidak sadar karena otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar, dia bekerja terus selagi orang itu hidup. Terus satu lagi itu otot polos. Otot polos ini bekerjanya juga tidak bisa dikendalikan secara sadar, jadi dia bekerja terus tanpa harus diperintah. Nah ini pada organ seperti usus, lambung. Jadi kalau kita makan maka tidak perlu kita perintah, maka organ dalam kita seperti lambung, usus, semuanya dia akan bekerja tanpa kita perintah. Kalau tangan itu kan kita tentu punya keinginan, oh kita angkat tangannya, kita turunkan. Kalau ini ndak, otot polos dia bekerja, gitu kita masukkan makanan, dia tanpa kita perintah dia langsung memproses, ototnya bekerja seperti itu. Itu kelainan otot. Kelainan otot itu kadang-kadang orang itu keselio, itu kelainan pada otot ya. Terus kemudian seperti ini varises, juga kelainan pada otot. Ini biasanya kalau habis olahraga atau habis kegiatan berat, kakinya dibiarkan nekuk. Jadi harusnya kalau kita habis kegiatan berat atau olahraga, maka kaki biarkan dia itu lurus dulu, jangan ditekuk, nanti biar akhirnya tidak terjadi varises. Ini kelainan pada otot mata juga, ini kelainan keseleo leher, ini juga kelainan otot yang ini orang pegang pinggangnya. Ini biasanya orang kalau salah duduk juga seperti ini, kelainan pada otot yang ada di pinggang. Terima kasih untuk sesi kali ini, tetap semangat dan terus belajar. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya pada sesi-sesi yang akan datang. Jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga jarak, dan tetap harus sehat, makan makanan yang bergizi, dan terus harus bahagia supaya imun kita selalu aktif. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap di rumah, tetap jaga jarak, dan tetap sehat. Ketemu lagi pada materi berikutnya pada channel yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi